Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, Pater Marcelinus Ledungapa, biasa disapa Pater Linus, dan Pater akan mengajar pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas kalian, di kelas 10. Oke, beberapa catatan dari Pater untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman kelas 10. Yang pertama itu teman-teman harus memiliki buku pegangan. Jadi buku pegangannya ini seperti ini. Teman-teman harus memiliki itu. Kalau belum, silakan mengambil di perpustakaan, menghubungi petugas perpustakaan untuk mendapatkan buku pegangan ini. Karena kalau tidak, teman-teman akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran dari Pater, apalagi ini pembelajaran online. Sehingga bagus kalau teman-teman memiliki buku ini, dan karena semua bahan Pater ambil dari buku ini. Oke. Lalu yang berikut, Pater mengharapkan teman-teman belajar dengan serius, oke? Belajar dengan serius, aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik itu online maupun offline, oke? Jadi jangan berpikir bahwa ini kita belajar dari rumah, lalu guru-guru, pater, bruder tidak memberikan penilaian. Kami memberikan penilaian dan kami berusaha untuk mengajar teman-teman dengan baik pula. Jadi gunakan waktu ini untuk belajar dengan serius, meskipun itu online ataupun offline, oke? Lalu yang berikut, kerjakanlah tugas dari Bapak Ibu Guru. Tugas apapun itu kerjakan dan kumpulkan, baik itu secara offline atau online. Jadi harus dikerjakan dan dikumpulkan atau disubmit. Dan yang berikut, jangan menyontek, oke? Jangan menyontek dan jangan pernah bekerja sama. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah bekerja sama, karena kalau ketahuan, teman-teman akan mendapatkan nilai rendah. Oke? Jadi pada bab pertama pelajaran kita pada hari ini, pendidikan agama Katolik, itu bab pertama, yakni manusia sebagai makhluk pribadi. Manusia makhluk pribadi, oke? Kata manusia itu teman-teman berasal dari kata Sanskerta, itu manu, dan bahasa Latin mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau juga bisa kata homo yang berarti manusia, oke? Secara kodrati teman-teman, secara kodrati itu kita manusia itu adalah makhluk monodualis. Jadi tekanannya di dualis, jadi dual, ada dua sisi kita. Kita sebagai manusia memiliki dua sisi, artinya di satu sisi kita sebagai makhluk individu. Jadi makhluk individu, makhluk yang berdiri sendiri, yang tidak terpisahkan, kita berdiri sendiri sebagai pribadi, sebagai individu. Tetapi di sisi lain juga kita adalah makhluk sosial, oke? Kita adalah makhluk sosial. Jadi makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya apa? Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oke? Jadi tidak bisa terpisahkan ini. Kita itu manusia adalah makhluk monodualis. Jadi di satu sisi kita individu, tetapi di satu sisi juga kita sosial, makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Oke? Istilah individu itu sendiri berasal dari kata Latin, teman-teman. Jadi dari bahasa Latin itu individuum, artinya yang tidak terbagi. Atau dalam bahasa Inggris itu in, berarti tidak, dan divided, yang berarti terbagi atau terpisahkan. Sehingga kalau digabungkan menjadi tidak terbagi, tidak terpisahkan. Jadi individu itu berarti yang tidak terbagi, yang tidak terpisah. Dengan kata lain, yang menyeluruh, yang menyatu. Seperti itu. Sebagai manusia, kita manusia sebagai makhluk individu memiliki sisi jasmani dan rohani. Ada jasmani dan rohani, ada fisik dan psikis, ada jiwa dan raga. Nah, seorang dikatakan sebagai individu manakala unsur-unsur ini tadi, sisi jasmani dan rohani, fisik dan psikis, jiwa dan raga ini tidak terpisahkan, menyatu. Sehingga itu yang dikatakan individu. Seorang individu tidak bisa hanya bersifat jasmani saja. Dia juga harus memiliki sisi rohani. Harus terdapat sisi rohani juga di sana. Tidak hanya soal fisik saja, tetapi juga psikis. Tidak hanya soal jiwa, tetapi juga soal raga. Jadi semua unsur ini harus menyatu, baru dikatakan individu.
Karena kalau satu saja terpisah, satu saja tidak ada, atau sudah tidak menyatu lagi, unsur-unsur ini tidak menyatu lagi, maka seorang bukan lagi individu. Setiap individu, teman-teman, sebagai individu, sebagai pribadi, kita memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi Pater Linus saya berbeda dengan Anggi mungkin, berbeda dengan Kristi mungkin, atau berbeda dengan siapa saja, berbeda dengan Vian, berbeda dengan Wilson atau siapa saja. Jadi kita memiliki kepribadian yang berbeda-beda, teman-teman. Dan kepribadian kita ini, sifat kita ini, karakter kita ini dipengaruhi oleh faktor bawaan. Bawaan itu gen dari orang tua, dari keluarga kita. Jadi itu faktor bawaan dari bapak mama kita. Dan yang berikut, faktor lingkungan juga mempengaruhi, teman-teman. Jadi faktor bawaan tadi dari keluarga, kita bisa saja mewarisi sifat-sifat dari orang tua kita, karakter-karakter dari orang tua. Tetapi di satu sisi juga ada faktor lingkungan atau fenotip itu yang juga mempengaruhi kita. Teman-teman yang biasa tumbuh di lingkungan yang keras akan menjadi pribadi yang memiliki watak keras. Yang tumbuh di lingkungan yang ramah, yang saling menghargai, lingkungan yang benar-benar baik dan sebagainya, teman-teman juga akan tumbuh menjadi pribadi yang baik seperti itu. Teman-teman, jadi seperti lingkungan pergaulan, teman-teman. Kalau teman-teman bergaul dalam lingkungan yang menyenangi minuman keras, merokok, maka teman-teman juga akan dipengaruhi. Lambat laun akan dipengaruhi dan juga akan terpengaruh nanti. Seperti itu. Kalau teman-teman tumbuh dalam lingkungan yang saling mendukung, support satu sama lain, teman-teman akan menjadi juga pribadi yang suportif dan juga mendukung perkembangan orang lain. Seperti itu. Jadi itu tadi, teman-teman. Kita memiliki karakter sifat yang berbeda-beda, keunikan yang berbeda-beda, dan itu semua dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Ya, tadi seperti yang Pak Tayo katakan, sebagai individu juga, manusia juga adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Oke? Yang berikut, oke. Itu tadi sedikit pengantar. Lalu materi pokok dalam bab ini, kita kedepannya akan mempelajari 4 poin, 4 bagian dalam bab ini. Jadi yang pertama itu aku pribadi yang unik, yang kedua mengembangkan karunia Allah, yang ketiga itu kesetaraan laki-laki dan perempuan, yang berikutnya yang keempat keluhuran manusia sebagai citra Allah. Jadi hari ini pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari topik aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik, oke? Setiap orang adalah pribadi yang unik, teman-teman. Setiap kita, seperti yang Pater katakan tadi, kita ini adalah pribadi yang unik. Unik itu berarti hanya satu, berbeda dengan yang lain. Tak ada duanya, bukan fotokopi. Jadi unik itu hanya satu, khas. Seperti dia unik, kalau saya bilang dia ini hanya satu-satunya. Dia ini berbeda dengan yang lain. Tidak ada duanya. Dia bukan fotokopi dari orang lain. Dia unik, dia khas seperti itu. Bahkan kembar sekalipun teman-teman tetap berbeda. Meskipun sama, tetapi mereka memiliki keunikan yang akan memudahkan orang tua, keluarga untuk membedakan mereka. Dia ini keunikannya ini, keunikannya ini. Jadi walaupun kita kembar, walaupun mereka sama, tetapi pasti ada keunikan yang membedakan mereka satu dengan yang lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi setiap kita ini adalah pribadi yang unik. Pater Linus, Angga, Vian, Wilson, Willy, siapapun itu, semua kita memiliki kepribadian yang unik, yang hanya ada pada diri kita. Seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan itulah, teman-teman, perbedaan-perbedaan yang kita miliki, itulah yang membuat kita menjadi unik. Jadi kita bisa lihat dari tampilan fisik, bakat, kemampuan. Ada teman yang tampan, tetapi belum ada teman yang cantik, ada teman yang berhidung mancung, ada teman yang memiliki mata sipit, ada teman yang berkulit putih, ada teman yang berkulit hitam, ada teman yang berbakat, yang sangat pintar, cerdas, pandai bermain musik, hebat dalam bidang olahraga,
Edap pintar di dalam pembelajaran. Ada orang yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Jadi setiap kita itu berbeda dan perbedaan ini membuat kita unik. Ada orang yang mungkin ganteng tetapi belum tentu pintar. Ada orang yang pintar, cerdas tetapi belum tentu tampan. Jadi ya, kita memiliki keunikan-keunikan dan itu yang harusnya kita banggakan seperti itu, teman-teman. Dan penting untuk melihat keunikan itu, kelebihan-kelebihan itu, perbedaan-perbedaan kekhasan apa yang kita miliki dan kita kembangkan. Seperti itu. Kesadaran bahwa kita adalah pribadi yang unik, yang berbeda, sangat penting bagi setiap kita. Karena apa? Dengan kita berpikir, dengan memiliki kesadaran itu bahwa saya ini berbeda, bahwa saya ini diciptakan unik, bahwa saya ini tak ada duanya, bahwa saya ini diciptakan hanya satu, itu akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang berpikir positif. Pribadi yang memiliki cara pandang positif, mindset positif. Dan itu akan menghindarkan kita dari pola pikir yang melihat diri kita secara negatif. Yang melihat hidup kita itu serba kurang, serba buruk, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya pemikiran, kesadaran positif, kita akan berpikiran bahwa kita ini berbeda, bahwa kita ini luar biasa seperti itu, teman-teman. Dan teman-teman penting untuk mengembangkan kesadaran itu. Bahwa meskipun saya memiliki kekurangan ini, tetapi itu tidak berarti saya ini tidak luar biasa, bahwa saya ini tidak unik. Pasti ada kelebihan-kelebihan yang teman miliki, yang adik-adik miliki. Dan yang paling penting adalah bagaimana memfokuskan pikiran pada kelebihan-kelebihan itu. Setiap kita memiliki kelebihan dan keunikan sekali lagi. Dan juga pastinya ada kekurangan. Tetapi fokuslah pada kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dan itu akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa memiliki pola pikir positif. Mindsetnya kita itu akan senantiasa positif, berpandangan positif terhadap diri kita sendiri seperti itu. Nah, orang yang berpikiran positif, teman-teman, akan menerima keunikan dengan penuh rasa syukur. Dan kemudian terdorong untuk mengembangkannya. Karena sadar bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Kalau saya sadar bahwa saya ini pintar, kalau saya sadar bahwa saya ini berbakat, saya akan senantiasa bersyukur. Bersyukur bahwa saya memiliki bakat itu. Kemudian saya terdorong untuk mengembangkan itu dan kemudian menggunakan itu untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang lain. Ada orang yang berbakat, ada orang yang mampu, tetapi seringkali kemampuan itu menjadi hilang, keunikan itu menjadi hilang karena dia tidak menyadari keunikannya. Karena itu, akhirnya dia tidak bisa mengembangkan itu. Sehingga penting bagi teman-teman, apalagi yang masih di bangku sekolah saat ini, untuk menyadari keunikan, kelebihan yang teman-teman miliki dan coba kembangkan, bangga dengan itu, lalu kembangkan itu untuk diri teman-teman sendiri, untuk lingkungan, keluarga, gereja, dan masyarakat. Nah, yang berikut kita akan melihat mendengar sebuah kisah dari Angki Yudhistira. Jadi ini kisah dari Angki Yudhistia. Angki Yudhistia ini, teman-teman, adalah seorang yang menderita kekurangan pendengaran seperti. Jadi dia mengalami gangguan pendengaran sejak usia 10 tahun. Mungkin karena banyak mengkonsumsi obat sejak kecil, akhirnya itu mempengaruhi pendengarannya seperti, dan dia akhirnya tidak bisa mendengar dengan baik. Nah, yang menariknya dari Angki ini ialah meski memiliki banyak kekurangan, Angki tidak menyerah. Jadi dia tidak menyerah dengan situasi, dengan keadaan, dia tidak fokus dengan kekurangannya, dengan persoalan yang dia hadapi, tetapi dia yang pertama dia menerima kekurangannya itu dan menjadikan itu sebagai motivasi. Coba teman-teman juga menjadikan setiap pengalaman kekurangan, pengalaman pahit itu untuk pendorong sebagai motivasi untuk maju seperti itu. Dan Angki ini tidak fokus pada itu, tetapi dia coba untuk melihat kelebihan-kelebihan apa yang dia miliki dan apa yang bisa dia tawarkan untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk teman-teman lainnya yang juga mengalami apa yang ia alami seperti itu. Nah, lalu Anggi ini, teman-teman,
kemudian lulus kuliah di London School Public of Relationship dengan IPK yang cukup tinggi. Di usia yang ke-25, Angki telah menjabat sebagai CEO Disable Enterprise. Jadi ini adalah organisasi atau kelompok yang bergerak di bidang kemanusiaan, di bidang sosial untuk membantu mereka yang mengalami gangguan pendengaran seperti itu. Jadi dia membantu banyak orang muda untuk menyekolahkan mereka, menyediakan mereka kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan untuk masa depan mereka seperti itu. Jadi dia bergerak di bidang kemanusiaan itu dengan ini tadi, disable enterprise-nya itu. Jadi Angkin sukses teman-teman, dan kemudian menjadi seorang CEO yang membantu orang lain. Dan dia juga menulis buku yang berjudul Perempuan Tunarungu Menembus Batas Waktu. Dan saat ini Anggi menjadi staf khusus Presiden bidang sosial. Jadi beberapa gagasan pokok yang bisa kita ambil dari cerita Anggi ini adalah, yang pertama adalah menerima diri. Jadi menerima diri itu merupakan proses yang tidak mudah teman-teman. Banyak dari kita, banyak remaja, banyak teman-teman yang seusia teman-teman itu seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Tidak mau menerima kelemahan dan kekurangan. Jadi ketika melihat teman lainnya lebih kaya, ada remaja yang berpikir, ada dari kita yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Ketika melihat orang lain berkulit putih, kita seringkali berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan kulit kusam, kulit hitam, dan lain sebagainya. Ada teman yang hidung mancung, kita mengeluh dengan hidung kita. Jadi kita seringkali berpikir negatif tentang diri kita. Jadi kita belum menerima diri. Tantangannya bagi kita adalah bagaimana menerima diri, menerima setiap kekurangan yang kita miliki, setiap kekurangan yang ada pada kita, meskipun itu tidak mudah. Tapi dengan penerimaan itu teman-teman akan membantu kita untuk maju. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah berpikir yang positif tentang diri kita. Kita hanya memikirkan saya kurang, saya kenapa ini, kenapa tidak seperti ini, dan lain sebagainya. Akhirnya kita lupa untuk berpikir bahwa kita juga memiliki kelebihan sebenarnya yang tidak dimiliki orang lain. Lalu yang berikut, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah banyak teman-teman kita juga masih berpikir yang belum sadar bahwa ada banyak hal itu yang bersifat fisik jasmania. Apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan, seperti yang Pak katakan tadi di awal, bahwa banyak dari kita yang tidak sadar bahwa apa yang ada pada diri kita, karakter, keunikan kita itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Jadi faktor keturunan dan faktor lingkungan, teman-teman. Kita seringkali tidak sadar bahwa banyak orang kaya yang memang kaya karena lahir dari keluarga kaya, atau banyak orang yang sukses karena berusaha dan lain sebagainya. Jadi kita tidak sadar, kita tidak tahu apa yang ada apa di belakang mereka, apa yang melatar belakangi mereka menjadi orang seperti itu. Dan teman-teman harus sadar bahwa tidak setiap orang yang cantik itu juga bahagia. Tidak setiap orang yang kaya tidak menjamin kebahagiaan. Jadi kekayaan, kecantikan, ketampanan itu tidak juga menjamin kebahagiaan, teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti banyak berita di televisi sekarang, kemarin ya Ramadhani dengan dia punya suami, contohnya itu adalah orang kaya. Mereka sebenarnya punya banyak uang, mau beli apa saja bisa. Tapi mereka kemudian mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, larinya ke narkotik. Dan itu contoh bagaimana bahwa kekayaan, ketampanan, kecantikan kadang-kadang belum menjadi jaminan bahwa kita akan bahagia. Ada orang yang mungkin tampilannya sederhana, tidak ganteng-ganteng aman, tidak cantik-cantik, tapi dia memiliki hidup yang luar biasa,
memiliki hidup yang bahagia, hidup sederhana tetapi bahagia. Itu yang paling penting, teman-teman. Bahkan ada orang juga yang dari keluarga kecil, keluarga miskin bisa sukses. Jadi semua itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan bahagia, kita akan sukses seperti itu. Jadi harus teman-teman sadari bahwa setiap kita memiliki kelebihan, dan kelebihan-kelebihan itulah yang harus kita sadari, seperti yang harus kita kembangkan. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti itu. Maka pertanyaan paling mendasar yang perlu kita refleksikan setelah dari kisah tadi, setelah kita membaca kisah kita adalah nilai apa yang dapat menentukan kebahagiaan saya, teman-teman. Apakah kebahagiaan saya itu keunikan, kelebihan saya hanya ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan? Jadi perlu bertanya pada diri sendiri seperti itu. Apakah ketampanan, kecantikan, kulit putih, hidung mancung itu menjadi hal yang membuat orang bahagia, membuat orang sukses, bisa dikatakan sebagai orang sukses? Tidak. Seperti teman. Jadi harus bertanya dan berusaha mengembangkan cara berpikir yang berbeda, yang melihat diri melihat diri secara positif seperti itu. Nah, untuk membantu pemahaman kita juga, kita bisa membaca kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, teman-teman. Di situ Tuhan Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makanan." Jadi ini adalah, teman-teman bisa melanjutkan nanti. Ini adalah kisah dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, teman-teman. Yang pertama, waktu menciptakan manusia itu Allah merencanakan dan menciptakan menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Jadi kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita secara iman, kita yakin, kita percaya bahwa kita ini diciptakan Allah dengan kasih-Nya. Jadi Allah menciptakan kita itu sesuai dengan rupanya. Kita istimewa di mata Allah, kita boleh bisa katakan seperti itu. Sehingga karena kita istimewa, maka Tuhan memperlakukan kita itu secara khusus. Kita bisa lihat dari tadi bagaimana Allah menciptakan kita. Sebagai orang beriman Kristiani juga, teman-teman, kita ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri dengan keistimewaan kita, dengan diri kita, dengan pribadi kita, dengan siapa saya, seperti itu. Jadi kita harus bangga karena kita diciptakan dari rupa, dari citra Allah itu sendiri. Linus, Angga, Wilson, Willy, Vian, siapapun kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan masing-masing kita membawa keistimewaan, keunikan, kekhasan yang tidak dimiliki orang lain. Dan kita harus bangga dengan itu. Pribadi Yesus juga adalah contoh, adalah guru yang bisa kita jadikan teladan dalam hidup kita. Nah, Yesus ini, teman-teman, dari semula ia menyadari dirinya sebagai manusia yang berbeda dengan yang lain. Jadi Yesus sejak kedatangannya ke dunia juga menyadari keunikannya, menyadari panggilannya, menyadari kelebihannya. Dari cara bersikap, dari cara berpikir, bersikap dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan
menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan orang lain. Dia memiliki karakter, dia memiliki visi misi dan dia berpegang pada apa yang ia percayai. Seperti teman-teman. Jadi Yesus kalau dia percaya bahwa itu baik, dia tidak akan pernah takut untuk menyatakan kebenaran, mengungkapkan kebenaran, mewartakan kebenaran. Jadi dia percaya diri, dia tahu kelebihannya, dia tahu tentang dirinya seperti itu. Sebagai seorang pribadi pun kita juga harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya. Itu tantangannya sekali lagi. Jadi tantangannya bagi kita adalah bagaimana menerima diri, menerima kekurangan, dan tidak hanya fokus pada kekurangan, tapi fokus pada kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, dengan self-consciousness, penerimaan diri, self-acceptance, kepercayaan diri, ulang tadi, dengan kesadaran diri itu, self-consciousness, penerimaan diri, self-acceptance, kepercayaan diri, self-confidence, dan perasaan aman diri, self-assurance yang tinggi. Dengan dasar ini kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Kita harus berani menerima diri, teman-teman. Dan kemudian coba berpikir positif, fokus pada kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Oke? Nah, yang terakhir dari Pater mau teman-teman tulislah untuk Pater mau teman-teman menilai diri sendiri, lalu tulislah kelebihan dan kekurangan yang teman-teman miliki seperti itu. Coba fokus kelebihan-kelebihan apa yang teman-teman miliki dan kekurangan-kekurangan apa yang teman-teman miliki. Tulis nama, nanti masukkan ke Pater, nama kelas, lalu kirim ke Pater di Google itu, di GCR. Dan yang berikut dari kisah Anggi Yudhistia, kisah ini ada juga di buku pegangan teman-teman. Nilai-nilai apa yang dapat teman-teman petik dari kisah tersebut, dari cerita Anggi tadi, dan apa yang membuat seseorang itu bernilai di mata orang lain, seperti itu. Di mata orang lain. Jadi coba teman-teman memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan. Oke, terima kasih teman-teman.